Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Mananda Asrul Ramandika dari mahasiswa dari kampus IAIN Kediri, Fakultas Usul dan Dakwah, Program Studi Agama semester 5, yang akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Buddhism yang membahas tentang sosok dari Siddhartha Gautama. Baik, mengingat dari Siddhartha Gautama pada upacara Hari Raya Peringatan Umat Buddha pada upacara Waisak atau Trisuci Waisak yang diperingati setiap tahun oleh umat Buddha. Trisuci Waisak mengingatkan umat Buddha pada 3 peristiwa penting. Peristiwa penting itu yang pertama yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama. Yang kedua adalah Pangeran Siddhartha Gautama mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Yang ketiga adalah Buddha Gautama Prinibbana. Lalu Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di daerah suci Lumbini yang terletak di dataran Terai di Nepal Selatan. Dibuktikan dengan prasasti pada pilar yang didirikan oleh Kaisar Maurya Asoka pada tahun 249 sebelum Masehi. Lumbini adalah salah satu tempat tersuci dari salah satu agama besar dunia dan peninggalannya berisi bukti penting tentang sifat pusat ziarah Buddha sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian Siddhartha Gautama ini setelah mencapai penerangan yang sempurna itu dikenal dengan Sang Buddha karena Sang Buddha merupakan gelar bagi seseorang yang telah mencapai penerangan yang sempurna sebagaimana Siddhartha Gautama ini. Sang Buddha atau Siddhartha Gautama merupakan seorang pelopor atau penemu ajaran Buddha, ajaran agama Buddha. Dhamma atau ajaran pertama kalinya itu dipaparkan kepada 5 pertapa. Selama 45 tahun Buddha mengajarkan ajarannya dari 588 sebelum Masehi hingga 543 sebelum Masehi, sehingga dapat berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Buddha kemudian dikenal dengan Sang Buddha atau guru dunia, ya, Siddhartha Gautama tadi. Oleh karena itu, dengan tujuan yang mulia ini, Sang Buddha atau Siddhartha Gautama menjadi guru yang tiada tara, sebab Sang Buddha telah berjasa mengajarkan Dhamma, memberikan atau menunjukkan jalan untuk menuju kebahagiaan yang terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu mengajarkan agar mereka mempunyai 3 cara. Yang diajarkan pertama kali oleh Sang Buddha adalah mengajarkan agar mereka yang mendengar dan mengetahui secara mendalam dan mengerti dengan benar apa yang pantas untuk diketahui dan didengar. Itu yang diajarkan pertama oleh Sang Buddha. Dhamma yang kedua yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan dengan menggunakan contoh-contoh agar mereka yang mendengar dapat merenungkan dan melihat Dhamma dengan benar. Sang Buddha mengajarkan dengan menggunakan alasan-alasan sehingga mereka yang mendengar akan dapat mengerti dan memahami Dhamma dengan benar. Yang ketiga, ajaran dari Sang Buddha mengajarkan dengan cara yang luar biasa sehingga mereka yang mengikuti dan melaksanakan dapat memperoleh faedah atau keuntungan sesuai dengan praktek-praktek yang dilakukan. Kemudian Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma untuk satu tujuan, yaitu agar semua makhluk terbebas dari penderitaan dan menuju kebahagiaan. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha.
atau Siddhartha Gautama. Tidak ada satupun ajaran Buddha yang tujuannya lain daripada itu. Semua tujuannya adalah untuk mencapai atau menuju kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Lalu, ajaran Dhamma dari Sang Buddha itu mengajarkan ajaran Dhamma dari Sang Buddha yang telah berjasa memberikan atau menunjukkan jalan untuk mencapai kebahagiaan, terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sangat banyak ajaran-ajaran dari Sang Buddha atau Siddhartha Gautama. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.